Sahabat Riskonomics, mungkin ada baiknya kita mulai memahami sekarang nih mengenai struktur market asuransi itu. Jadi bagaimana supply chains-nya atau rantai pasoknya. Nah, pada umumnya di kebanyakan market, supply atau pasok kapasitas asuransi itu pada umumnya ada 3 partisipan utama yang bertindak sebagai risk carrier, yang menahan risiko. Yang pertama adalah adalah tertanggung, baik perorangan ataupun perusahaan, entity, lembaga, organisasi. Nah, mereka yang sebenarnya pada awalnya memiliki risiko, menanggung risiko, menahan risiko. Lalu ketika mereka berpikir risiko itu nggak mungkin mereka tahan sendiri, maka mereka pindahkanlah aspek finansial, konsekuensi finansial dari risiko itu kepada perusahaan asuransi, begitu ya. Jadi perusahaan asuransi adalah partisipan penyuplai kapasitas proteksi asuransi di level pertama. Nah, di level kedua ada perusahaan-perusahaan reasuransi. Jadi kita ketahui, kita pahami dari video-video Riskonomics sebelumnya, reasuransi itu pada dasarnya asuransi buat perusahaan asuransi gitu ya. Jadi di mana perusahaan asuransi memindahkan sebagian risikonya, biasanya sebagian besar risikonya kepada perusahaan-perusahaan reasuransi gitu ya. Nah, jadi 3 level ini sebenarnya partisipan di supply chain market asuransi itu yang bertindak sebagai risk carrier atau penahan risiko. Tetapi sebenarnya ada partisipan market lain sebenarnya yang menghubungkan 3 pihak risk carrier ini. Mereka bukan penanggung risiko, mereka bukan risk carrier, mereka adalah intermediary atau orang tengah begitu ya. Nah, di level pertama antara perusahaan asuransi dan tertanggungnya, di tengah-tengahnya ada 2 jenis intermediary. Yang pertama biasa kita kenal sebagai agen, ya. Agen ini adalah intermediary yang bekerja untuk perusahaan asuransi tertentu. Bisa satu perusahaan, tapi ada juga negara yang membolehkan perusahaan seseorang atau satu lembaga, karena agen ini juga bisa perusahaan, tidak harus perorangan, yang bekerja untuk lebih dari satu perusahaan asuransi. Juga ada market yang tidak membatasi. Tapi pada dasarnya agen ini bekerja hanya untuk perusahaan asuransi tertentu, di mana dia hanya menjual produk-produk asuransi yang tersedia atau disediakan oleh perusahaan asuransi tempat dia bekerja itu atau yang membayarnya itu, dan setiap dia berhasil mendapatkan tertanggung nasabah baru, mereka akan mendapatkan sebagian dari premi itu sebagai upah mereka. Nah, bentuk intermediary yang kedua adalah broker atau pialang asuransi, broker asuransi atau pialang asuransi. Pialang ini adalah intermediary yang independen, tidak seperti agen. Jadi mereka tidak ter-attach, tidak bekerja berdedikasi hanya pada 1-2 perusahaan asuransi tertentu saja. Jadi mereka independen, bebas. Artinya mereka pertama akan mendapat instruksi dari perusahaan dari tertanggung gitu ya, perorangan atau perusahaan untuk mencoba mencarikan proteksi asuransi yang paling tepat buat kebutuhan mereka. Kemudian mereka bisa menghubungi banyak perusahaan asuransi yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan ini. Dan kemudian mereka akan pilih mana yang paling cocok gitu ya. Nah, tentu mereka akan bilang ini ada beberapa perusahaan asuransi yang proposal quote seperti ini, Anda pilih yang mana gitu ya. Nah, bisa juga kalau risikonya besar, broker ini menempatkan risiko itu ke lebih dari satu perusahaan asuransi gitu ya. Nah, di sini berarti broker ini mengarrange apa yang kita sebut sebagai co-asuransi, di mana perusahaan asuransi berbagi risiko secara proporsional. Nah, kemudian di level berikutnya antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi ada broker reasuransi yang tugasnya juga sama, mendapat instruksi dari perusahaan asuransi untuk mencarikan proteksi reasuransi kepada perusahaan-perusahaan reasuransi lokal maupun dalam negeri. Nah, yang menarik lagi teman-teman di rantai pasok ini, biasanya di kebanyakan negara regulator, kalau di Indonesia OJK, hanya membolehkan risiko itu ditutup atau di cover pada tingkat pertama oleh perusahaan asuransi domestik. Jadi di tingkat pertama selalu local license insurer istilahnya. Tapi di level kedua teman-teman, di kebanyakan negara yang reasuransi itu terdiri dari banyak perusahaan reasuransi, biasanya untuk satu risiko atau untuk satu portofolio. Yang menerima reasuransinya itu banyak perusahaan reasuransi yang terdiri dari perusahaan reasuransi lokal dan perusahaan-perusahaan reasuransi luar negeri yang membentuk apa yang kita sebut sebagai panel reasuransi. Itu artinya risiko itu pada level kedua sudah di spread secara global, spreading of risk yang seluas-luasnya.